Masalah selanjutnya ini kelihatannya tentang integral nih. Langsung ya kita bahas. Jadi ada suatu fungsi, ini fungsinya fungsi fx, dan fungsi fx ini berupa penjumlahan suku-suku ya. 1 ditambahnya dengan sin x, kemudian ditambah lagi dengan sin kuadrat x, kemudian ditambah lagi dengan ya ini sin pangkat 3x, dan seterusnya ya. Ini kalau kita terusin ya nanti ditambah sin pangkat 4x tambah sin pangkat 5x, ini berpola kelihatannya. Penjumlahan suku-suku di sini. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan adalah integral. Ini kasus tentang integral ya. Integralnya integral tentu, di mana batas atasnya di sini adalah pi per 4, sedangkan batas bawahnya adalah 0. Nah, fungsi yang akan diintegralkan adalah si fungsi fx-nya. Nah, ini fungsi fx nih. Ini yang nantinya akan kita integralkan. Si fungsi ini ya, integral fungsi fx dx. Nanti kita akan carikan. Paham ya? Nah, jelas. Ini sebelum kita mencarikan integral fungsi fx dx, sederhanakan si fungsi fx ini nih. Kalau kita nggak sederhanakan repot nih. Kita mencari integral dari 1 tambah sin x tambah sin kuadrat x tambah sin pangkat 3x tambah seterusnya sampai tak hingga banyaknya, repot. Ini harus kita sederhanakan terlebih dahulu. Nah, cara menyederhanakannya kalau kalian perhatikan, si fungsi fx tadi ya, ini adalah penjumlahan suku-suku nih. Suku-suku yang kelihatannya berpola, dan suku-suku ini nanti tak hingga banyaknya. Ya kan? 1 tambah sin x tambah sin kuadrat x tambah sin pangkat 3x dan terus sampai tak hingga banyaknya. Ini berpola ini, dan kalau kita lihat polanya, ini pola perkalian. Jadi maksudnya gini, dari 1 jadi sin x, ini dikalinya dengan sin x ya. Kemudian dari sin x jadi sin kuadrat x, ini dikali lagi dengan sin x. Kemudian sin kuadrat x jadi sin pangkat 3x, itu nanti dikali sin x. Dan ini berkelanjutan. Nanti dari sini dikali lagi dengan sin x. Jelas. Ini penjumlahan suku-suku yang membentuk deret geometri. Ini suku-sukunya adalah suku-suku pada barisan geometri. Di mana yang sin x ini pengalinya, ini kita sebut sebagai rasio. Ingat ya, ini sedikit nyambung ke barisan dan deret ini babnya. Ya, jadi 2 bab sekaligus dalam satu soal ya. Integral dan barisan dan deret. Paham ya? Rasionya sin x. Ini yang pengali di sini kita sebut rasio. Sedangkan yang angka 1 ini disebutnya suku pertama atau A. Ya, suku pertama sering disimbolkan dengan A seperti ini. A-nya sama dengan 1. Dan ini kita pastikan rasio ini kan sin x. Dia nilainya ini antara 0 dan 1. Ya, ini kebetulan x-nya ini udah ditetapkan nih. Antara 0 dan pi per 4, ini sudut yang ada di kuadran 1. Jelas nanti rasio di sini nilainya antara 0 dan 1. Ya, dia nggak akan lebih dari 1. Kita mengetahui ya, sin suatu sudut maksimalnya dia 1. Nah, sehingga ini berlaku nih. Ini penjumlahan suku-suku pada deret geometri, dan ini penjumlahan suku-suku sampai tak hingga banyaknya si suku-suku ini. Sehingga fx-nya itu sebetulnya s tak hingga. Nah, ini x tak hingga adalah penjumlahan suku-suku pada deret geometri tak hingga, di mana penjumlahan suku-suku ini ya sampai tak hingga banyaknya. Ya, ini kan sampai nggak ada ujungnya di sini. Ya, ini adalah s tak hingga fx di sini. Nah, kita mengetahui rumus s tak hingga itu adalah a per 1 min r. Nggak boleh lupa. Ini di bab barisan dan deret ya. S tak hingga itu adalah a per 1 min r. Di mana a-nya adalah si angka 1 ini. Kita taruh di sini ya. 1 per... Ini 1 dikurangi rasionya adalah yang sin x. Nah, beres. Kita mendapatkan bentuk fungsi fx di sini yang lebih sederhana ya. Bayangin, dari yang tadinya 1 tambah sin x tambah sin kuadrat x tambah sin pangkat 3x dan seterusnya, kita sederhanakan menjadi 1 per 1 min sin x. Nah, ini adalah fungsi fx yang nantinya akan kita integralkan. Yuk, sekarang kita ke masalah integralnya ya. Oke, kita di bawah aja di sini. Integral, tadi batas atasnya ya, pi per 4. Kita tuliskan ulang, ini soalnya pi per 4.
batas bawahnya 0. Nah, fungsi yang akan diintegralkan adalah si fx ini, yaitu 1 ya, 1 per 1 min sin x. Nah, ini fungsi yang akan kita integralkan. Jangan lupa ini dikasih dx-nya. Paham ya? Oke, caranya gini. Ya, mengintegralkan. Ini kita geser dulu dikit ya. Ini bentuk yang nggak bisa langsung kita integralkan juga nih. Ya, 1 per 1 min sin x ini bentuk pecahan yang nggak bisa langsung kita integralkan nih. Ini butuh sedikit strategi nih kelihatannya. Oke, ini yang 1 per 1 min sin x-nya coba kita tulis ulang. Ini kelihatannya kita akan menggunakan teknik kali sekawan. Jadi coba kalian kalikan si penyebutnya menjadi 1 tambah sin x. Kita kalikan dengan 1 tambah sin x. Ya, jadi ininya sama nih. Satunya sama, sin x-nya sama, hanya ganti tanda aja. Yang tadinya min ini plus. Ya, ini kita kurungin. Nah, artinya kalau penyebut dikalikan 1 tambah sin x, pembilang harus kali juga 1 tambah sin x dong. Supaya nilai di sini nggak berubah. 1 tambah sin x per 1 tambah sin x kan sama dengan 1. Ibaratnya ini kita kalikan dengan angka 1, nggak masalah. Ya, kurung tutup, kemudian ada dx. Bisa ya dipahami sampai sini? Oke, kemudian integralnya kita tulis ulang. Batas atasnya pi per 4, batas bawahnya 0. Nah, yang ini, si fungsinya ini nanti pembilang sama pembilang kaliin, itu adalah 1 ditambahnya dengan sin x. Ya. Penyebutnya, nah ini 1 min sin x kali 1 plus sin x ya. Ini kalau kita kali-kalikan ya, 1 sama 1 jadi 1. Nanti 1 kali plus sin x ya plus sin x. Min sin x kali 1 ya min sin x. Tadi plus sin x, min sin x, habis dong. Tinggal menyisakan min sin x kali plus sin x, itu jadi min sin kuadrat x. Nah, bentuknya jadi seperti ini ya. Kurung dx. Ya, sehingga ini jadi integral ya. Integral batas atasnya pi per 4, batas bawahnya 0. Nah, ini 1 tambah sin x-nya sih kita tulis ulang ya. Yang penyebut nih, 1 min sin kuadrat x itu adalah cos kuadrat x. Kita mengetahui ya. Ini dari identitas basic. Kita punya sin kuadrat x kalau ditambahkan dengan cos kuadrat x, itu kan sama dengan 1. Paham ya? Nah, kalau sin kuadrat x-nya dipindahkan ruas, ini jadi cos kuadrat x, ya sama dengannya 1 min sin kuadrat x. Paham ya? Jadi 1 min sin kuadrat x yang di penyebut, ya kita bisa gantikan jadi cos kuadrat x. Nah, taruh di penyebut. dx-nya jangan lupa kita tuliskan. Sehingga kelanjutannya nih, ini jadi integral. Ini masih belum kita integralkan ya, kita masih merombak si fungsinya. Supaya nanti jadi bentuk yang bisa kita integralkan. Ya. Nah, ini boleh yang satunya kita bagikan dengan cos kuadrat x. Boleh ya, kita pecah aja. Nanti ditambah sin x-nya sama. Sin x-nya kita bagikan juga dengan cos kuadrat x ya. Kita tuliskan seperti ini dulu nih. Kurung tutup dx. Ya. Kelanjutannya ini cukup panjang ya. Ini step by step aja ya. Integral pi per 4 0 ya. Batas atas batas bawahnya. Seperkos itu sekan. Ini udah nggak boleh lupa ya. Karena seperkos kuadrat x ini jadinya sekan kuadrat x tentunya. Ditambah, nah yang ini. Sin x per cos kuadrat x. Yang cos kuadrat x di penyebut boleh ya kita tuliskan cos x kali cos x. Boleh. Nah, sin x per cos x itu adalah tan x. Paham ya? Kemudian dikalikan, nah ini dikali 1 per cos x ya. Ini kalau dikali 1 boleh kita tuliskan. Seper cos x itu ya sekan x. Nah, paham ya? Ini dx-nya jangan lupa. Kita punya petunjuk di atas nih. Ini masalah integral. Kalian bisa lihat ya. Petunjuknya nih. Integral sekan kuadrat x dx itu adalah tan x. Nah, yang ini nih. Yang sekan kuadrat x itu nanti bisa kita ubah menjadi tan x. Kita tuliskan di sini aja. Nah, kemudian ditambah. Nah, integral dari tan x sekan x. Nah, ini kebetulan kita punya datanya. Tan x sekan x itu adalah sekan x. Jadi ditambahnya ini sekan x. Ini nggak usah plus c ya. Karena di sini bentuknya integral tentu. Ada batas-batasnya. Ya, jadi sekali lagi. Ini bentuk yang bisa kita integralin di sini. Bahwa integral sekan kuadrat x itu adalah tan x. Integral tan x sekan x itu adalah sekan x.
Tadi petunjuk yang di atas kita punya ya. Nah ini langsung kita tuliskan batas-batasnya, yaitu pi per 4 dan 0. Paham ya? Nah ini udah tinggal finishing. Nanti yang pi per 4 substitusi dulu ke x yang ada di, nah ini fungsi hasil integral ini ya. Jadi ini dapatnya tan pi per 4. Pi per 4 itu 45 derajat ya. Kita ubah ke derajat aja. Ini pi itu kan 180 derajat. Bagi 4, 45 derajat. Supaya lebih familiar. Ya, ditambahnya dengan sekan sama. X di sini gantikan jadi pi per 4 atau 45 derajat. Nah, ini kita kurungin dulu. Selalu dikurang. Selalu di sini dikurang. Nah, sekarang giliran yang angka 0. Substitusi ke x yang ada di fungsi hasil integral ini ya. Dikuranginya dengan tan 0 ya. Tan 0 ditambahnya dengan sekan 0 di sini. Nah, paham ya? Tan 45 derajat itu kan 1 ditambah sekan 45 derajat. Ini kebalikan dari cos sekan itu. Kita mengetahui untuk cos 45 derajat itu adalah setengah akar 2 atau bisa kita tuliskan akar 2 per 2. Boleh. Sehingga sekan 45 derajat itu adalah kebalikan dari cos. Berarti ini kita balikin. Ini ya, yang cos 45 derajat akar 2 per 2, ininya kita balikan. Itu adalah sekan 45 derajat, jadi 2 per akar 2 dibalik. Nah, seperti ini. Paham ya? Kurung tutup dikurangi tan 0 derajat ya. Itu adalah 0 ditambah, nah, sekan 0. Itu kebalikan dari cos. Cos 0, kita mengetahui cos 0 itu 1. Ya kalau sekan 0 dibalikin nih, 1 dibalikin ya tetap 1. Jadi ini min 0 tambah 1 ya. Sehingga hasilnya jadi 1 ditambah, ini boleh kita rasionalin nih. Kali akar 2 per akar 2. Nah ini cara merasionalkannya. Jadi 2 akar 2 per 2 ya. Ini akar 2 kali akar 2 tentunya 2. Ya ini nanti dicoret sama yang pembilang ini ya. 2 sama 2 coret menyisakan akar 2. Jadi 1 ditambahnya akar 2. Dikurangi, nah 0 tambah 1 itu kan 1. Ya hasilnya ini 1 min 1-nya nyoret. Menyisakan akar 2. Selesai. Paham ya? Cukup rumit. Ya ini gabungan 2 bab sekaligus ya. Masalah barisan dan deret dan integral. Tadi ini jawabannya coba kita lihat. Jawabannya adalah akar 2 ya. Jawaban akar 2 yuk kita isikan dulu. Nah ini yang jawaban kita cukup rumit karena tadi kita harus sederhanakan dulu fungsi fx menggunakan, nah ini rumusnya ya, S tak hingga. Ini penjumlahan suku-suku pada deret geometri tak hingga banyaknya ya. Nah ini rumusnya A per 1 min R, nggak boleh lupa. Ya, sehingga setelah sederhana fungsi fx-nya, ya kita langsung integralkan. Atau kita, ya ini masih harus dirombak lagi ya, yang 1 per 1 min sin X untuk nantinya bisa diintegralkan. Nah ini cara merombaknya. Ini kalian boleh lihat lagi cara kerjanya. Oke, sip.